Perkenankan kami atas nama penyelenggara kegiatan Idul Adha Masjid Raya Jatimulya untuk menyampaikan beberapa informasi dan maklumat terkait dengan kegiatan ubudiyah dan amaliyah di Masjid Raya Jatimulya yang kita cintai ini. Yang pertama, yang akan bertindak sebagai imam dan khotib pelaksanaan Idul Adha tahun 1445 Hijriah pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Juni tahun 2024 Masehi. Sebagai imam dan khotib adalah Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Dr. Andes Ali S. Rahman MBA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian pelaksanaan sholat Idul Adha ini akan dimulai tepat pada pukul 6.30. Sebagai hilal dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini akan dilaksanakan oleh Bapak Ustadz Muhtadin Mursyid. Tema khutbah Idul Adha di Masjid Raya pada hari ini adalah bulan Dzulhijjah dan kepekaan sosial umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari DKM Masjid Raya Jatimulya selaku penyelenggara kegiatan Idul Adha pada tahun ini. Kepada Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Mansur, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Al-Muharram Al-Ustadz Dr. Andes Ali S. Rahman MBA, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Jatimulya yang kita cintai. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat rahmat, ridha dan berkenannya lah pada pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Raya Jatimulya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut yang setia kepada Rasulullah SAW
sampai nanti di yaumil qiyamah, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jamaah yang mulia, pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia berduyun-duyun melaksanakan salat Idul Adha. Mereka mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan selaku hamba terhadap keesaan Allah, serta pernyataan untuk taat hanya kepada Allah. Bersamaan dengan ini, di kota suci Mekah Al-Mukarramah, umat Islam dari berbagai bangsa dan negara sedang mengadakan pertemuan akbar dalam rangka menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selesai sholat Idul Adha, dianjurkan untuk menyembelih binatang kurban, suatu ibadah yang mempunyai arti sangat penting, yang bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk berkorban tetapi tak mau melaksanakan akan mendapatkan sanksi, sebagaimana peringatan Rasulullah SAW, man wajada sa'atan falam yudhi fala yuqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah mampu untuk berkorban tetapi ia tak mau menyembelih hewan korban, janganlah hendaknya ia mendekati tempat salat ini. Air Imam Ibnu Majah dan Ahmad. Nabi Ibrahim alaihissalam, tokoh penegak Ka'bah, ibadah haji dan ibadah kurban yang tercantum dalam Al-Quran pada beberapa surat dan ayat. Kesimpulan cerita ialah yang pertama, Nabi Ibrahim yang berpikiran sehat dan merdeka tidak dapat menerima kenyataan situasi kaumnya yang bergelimang dalam kemusyrikan. Menyembah patung, tidaklah pantas manusia menyembah barang yang dibuatnya sendiri, yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kepadanya. Surat Al-An'am ayat 74, Al-Jufur ayat 26. Yang kedua, karena itu Nabi Ibrahim berusaha menyelidiki dengan tekun dan sepenuh minat siapakah yang patut disembah manusia. Akhirnya ia menemukan yang patut disembah manusia ialah Tuhan yang menjadikan, yang melihara alam ini. Al-An'am ayat 77, itulah kebenaran. Dan yang ketiga, kebenaran ini disampaikan Nabi Ibrahim kepada kaumnya tanpa kenal waktu, capek dan lelah, serta tidak mengharapkan apa-apa. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 16. Kemudian yang keempat, karena kebenaran ini disampaikan dan ditegakkan Nabi Ibrahim, ia mendapat tantangan dari bermacam-macam pihak. Dalam Al-Quran surat Anbiya ayat 51 sampai 70. Tantangan ini dijawab Nabi Ibrahim yang pertama dengan mengorbankan segala apa yang ada padanya. Yang kedua, menanggungkan segala risiko sampai ia dibakar hidup-hidup. Surat Al-Ankabut Al-Anbiya ayat 68. Yang kelima, karena kesediaan Nabi Ibrahim berkorban apa saja dan berani menanggung segala macam risiko, maka sukseslah, sehingga oleh Allah dicantumkan dalam kitab sucinya untuk diteladani, dihayati oleh manusia sepanjang zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya tema khutbah Idul Adha pada hari ini, pada pagi hari ini, bulan Zulhijjah dan kepekaan sosial umat Islam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Dr. Andes Ali S. Rahman MBI. Untuk itu, marilah kita simak khutbahnya. Semoga banyak manfaatnya dan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat
yang telah menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia pelaksana Hari Raya Idul Adha Idul Kurban 1445 Hijriah bersamaan 2024 Masehi di Masjid Raya Jatimulya. Kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan amalia serta ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon kepada ibu-ibu kaum muslimat nanti setelah pelaksanaan khutbah pada saat setelah sholat mohon tidak melepas mukenanya. Jadi tetap dipakai untuk mendengarkan khutbah sampai dengan selesai karena itu adalah rukun. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini, pada tahun ini Masjid Raya menerima dari jamaah menyerahkan kurban 10 ekor sapi dan 7 ekor kambing, dan kemudian total distribusikan 1050 mustahik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Nasru minna wa fathul qarib. Al-haqqu min rabbikum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Beliau pembuka pintu rahmat Allah. Sebanyak apapun yang berada dalam pengetahuan Allah, rahmat dan kesejahteraan yang abadi, seabadi kerajaan Allah. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan dengan sungguh-sungguh pula meninggalkan dan menjauhi segala larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya penghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tema khutbah kali ini bulan Dzulhijjah dan kepekaan sosial umat Islam. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menjelaskan lebih rinci tentang tema khutbah di atas, khatib mengajak kepada diri pribadi khatib dan kepada para jemaah untuk memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-97. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yakni bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Juga di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-195, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian nadham yang ditulis oleh Ibnu Ruslan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal harus didasari ilmunya, karena amal yang tidak didasari ilmunya maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah banyak terjadi peristiwa penting yang perlu kita ketahui dan kita tauladani, terutama tentang kisah perjalanan hidup para nabi dan rasul di zamannya. Dan bermula dari peristiwa-peristiwa itu, maka disyariatkanlah beberapa ibadah yang memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan. Di antaranya, yang pertama, melakukan puasa sunnah. Kedua, mengerjakan ibadah haji. Ketiga, melaksanakan sholat Idul Adha. Yang keempat, menyembelih hewan kurban atau berkurban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, melakukan puasa sunnah. Ada beberapa peristiwa penting yang menjadi sebab disunnahkannya berpuasa di awal bulan Dzulhijjah. Pertama, peristiwa yang terjadi di antara tanggal 1 sampai 7 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah yakni hari diampuninya Nabi Adam alaihissalam
setelah sekian lamanya beliau bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Adam alaihissalam. Tanggal 2 Dzulhijjah, yakni hari diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari ikan nun. Setelah beberapa hari beliau berada di dalam perutnya sambil terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada tanggal itulah Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan nun. Adapun tasbih yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dolim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah pada tanggal 2 Dzulhijjah, baginya pahala menyerupai ibadah 1 tahun tanpa ada maksiat. Tanggal 3 Dzulhijjah, yakni hari dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihissalam yang ingin memiliki keturunan, walaupun beliau pada waktu itu sudah berusia 120 tahun. Kemudian doanya dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau dikaruniai seorang putra dan diberi nama Yahya alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 3 Dzulhijjah, maka semua keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tanggal 4 Dzulhijjah, yakni hari kelahiran Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 4 Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan hidup dan kefakirannya, dan kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Tanggal 5 Dzulhijjah, yakni kelahiran Nabi Musa alaihissalam, ada doa dan istighfar dari Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 25 sampai ke 28. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tanggal 6 Dzulhijjah, yakni hari kemenangan para nabi dalam memperjuangkan ajaran tauhid. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 6 Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan nikmatnya dan ia akan terhindar dari siksa selama-lamanya. Tanggal 7 Dzulhijjah, yakni hari ditutupnya neraka jahanam. Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa pada tanggal 7 Dzulhijjah, maka akan ditutup 30 kesulitan dalam hidupnya dan akan dibuka 30 pintu kemudahan baginya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya mengutip pendapat beberapa ulama tentang penamaan hari Tarwiyah. Setidaknya ada 3 pendapat di balik penamaan hari Tarwiyah. Di antaranya, Nabi Adam alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah atau Baitullah. Ketika sedang membangun, Nabi Adam alaihissalam berfikir dan berkata, ya Allah, sesungguhnya setiap orang yang bekerja akan mendapatkan upah. Maka apa upah yang akan aku dapatkan dari pekerjaan ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ketika engkau melakukan tawaf di tempat ini, maka akan aku ampuni dosa-dosamu pada putaran pertama dari tawafmu. Nabi Adam alaihissalam memohon, ya Allah, tambahkanlah upahku. Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku akan memberi ampunan kepada keturunanmu
apabila mereka melakukan tawaf di sini. Nabi Adam alaihissalam memohon kembali, "Ya Allah, tambahkanlah upahku." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Aku akan mengampuni dosa setiap keturunanmu yang mengesahkan aku dan mereka memohon ampunan ketika melakukan tawaf." Oleh karena itu, kita disunnahkan agar melakukan puasa tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketiga peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, maka pada tanggal 9 Dzulhijjah disunnahkan agar melakukan puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumit tarwiyah kaffaratun sanah wa shaumu yaumi Arafah kaffaratun sanatain." Puasa hari tarwiyah bisa menghapus dosa 1 tahun. Puasa hari Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun. Bersyukurlah kita yang sudah melakukan puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah kemarin. Dan bagi yang belum melakukan, maka kuatkanlah niat kita untuk melakukannya di bulan Dzulhijjah tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mengerjakan ibadah haji. Tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari pelaksanaan wukuf di Arafah yang merupakan inti atau pokok dari prosesi ibadah haji. Berdiam diri di Arafah menjadi rukun haji yang paling utama, sebagaimana dia diungkapkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Sedangkan Ibnu Rusd di dalam kitabnya Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid menyatakan bahwa jika seseorang yang berhaji melewatkan prosesi wukuf, maka ibadah hajinya pada tahun itu tidak sah dan harus diulangi pada tahun-tahun berikutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang wukuf di padang Arafah menyampaikan khutbah wukuf yang kemudian peristiwa itu dikenal dengan sebutan khutbatul wada, karena itulah ibadah haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang utama di hari Arafah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Sebaik-baik doa yakni doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku, yakni ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keutamaan ibadah haji sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah yang satu ke umrah lainnya menjadi penebus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada lagi balasan baginya selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkaitan dengan keutamaan ibadah haji, ada kisah yang sangat menarik untuk kita jadikan bahan renungan, yakni kisah Ali bin Muwaffaq. Dia adalah seorang tukang sol sepatu yang tinggal di Damaskus. Ibnu Muwaffaq sangat ingin bisa mengerjakan ibadah haji, maka demi mencapai cita-citanya tersebut, selama lebih dari 40 tahun ia mengumpulkan uang hingga terkumpul sebanyak 350 dirham dari hasil jasa sol sepatu. Ketika musim haji tiba, ia bersama istrinya mempersiapkan diri
untuk berangkat mengerjakan ibadah haji. Menjelang keberangkatan, istrinya yang sedang hamil mencium aroma makanan yang sangat sedap dari rumah tetangganya. Ibnu Muwaffaq mendatangi rumah tetangganya itu dan memohon agar istrinya dikasih sedikit makanan yang dimasaknya. Kemudian tetangganya bercerita tentang keadaannya, bahwa sudah 3 hari ini anak-anakku tidak makan, katanya. Tadi aku melihat seekor keledai mati tergeletak, kemudian aku memotong beberapa bagian dagingnya, lalu aku masak untuk anak-anakku. Ini terpaksa aku lakukan karena kami memang tidak punya apa-apa untuk dimakan. Jadi makanan ini tidak layak buat kalian, karena makanan ini tidak halal bagi kalian, terangnya sambil menangis. Mendengar penuturan tetangganya itu, tanpa berpikir panjang, Ibnu Muwaffaq langsung kembali ke rumahnya dan mengambil uang tabungannya yang berjumlah 350 dirham dan diserahkan kepada tetangganya tersebut. Ibu, belanjakanlah uang ini untukmu dan untuk anak-anakmu. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, kisah di atas memberi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya ibadah haji adalah amal yang utama, tetapi menyantuni anak yatim dan orang-orang miskin serta orang-orang terlantar di sekitar kita merupakan amal yang lebih utama. Karena sesungguhnya mengerjakan ibadah haji hanya untuk kepentingan pribadi, sedangkan menyantuni mereka menjadi ibadah sosial yang manfaatnya jauh lebih besar. Ibnu Muwaffaq dan istrinya gagal berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi pahala haji mabrur kepada mereka karena kepedulian dan keikhlasan mereka memberikan uang yang akan digunakan sebagai bekal untuk mengerjakan ibadah haji kepada tetangganya yang miskin dan kelaparan. Sementara 600.000 jamaah haji yang datang pada tahun itu, tidak seorang pun dari mereka yang diterima ibadah hajinya. Dan karena sebab Ibnu Muwaffaq, maka Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah haji mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan salat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Salat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan, dan mendengarkan khutbah Idul Adha merupakan amal yang sangat diutamakan. Begitu pentingnya mendengarkan khutbah salat Id, sampai-sampai wanita yang sedang berhalangan dianjurkan untuk hadir ke tempat-tempat pelaksanaan salat Id. Termasuk balita dianjurkan agar dibawa supaya mendengar lantunan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, menyembelih hewan kurban atau berkurban. Adapun makna hakiki daripada ibadah kurban, yakni keikhlasan hati untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan dari kalangan bahimatul an'am, yakni onta, sapi, kambing atau domba. Selain itu, ibadah kurban mempunyai makna sosial yang sangat tinggi. Akan timbul kemauan kita untuk senantiasa berbagi dengan sesama dan memperhatikan nasib orang-orang di sekitar kita di hari-hari, di bulan-bulan di luar bulan Dzulhijjah. Hadirin rahimakumullah, kita ketahui bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah berkurban sebanyak 100 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor kambing, sehingga membuat para malaikat dan manusia tercengang dan kagum melihatnya. Dan oleh karena sebab pengorbanan beliau, akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Khalilullah atau kekasih Allah. Dan perlu diketahui pula kisah Ibrahim zaman now, yakni kisah Bapak Bambang, seorang penarik becak dari Pasuruan, Jawa Timur. Ia mengumpulkan uang
dimasukkan ke dalam jok becaknya, hingga mampu membeli seekor sapi seharga 13 juta dan dikurbankan pada Idul Adha tahun 2015 lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, semoga uraian di atas mampu memotivasi kita agar istiqomah melaksanakan setiap ibadah, baik ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunnah, agar mau berbagi dengan saudara-saudara kita, khususnya yang sedang mengalami kesulitan hidup, agar rela berkurban sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mau menyisihkan sebagian rezeki kita untuk biaya mengerjakan ibadah haji bagi yang belum. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, demikianlah wasiat Idul Adha yang dapat disampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al fasada makanan 'aliyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'alaina al arzaq wa tuhassinu biha lana al akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi faqala ta'ala muhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ihfadh ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة بالأمن والسلام والقبول برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون